dijelaskan juga ya? Dijelaskan juga, karena memang Al-Quran sama hadis ada seperti itu. Bagaimana pencabutan ruh, keluarnya orang kafir, berdoa untuk mayit, itu seperti apa? Mana? Di jilid 1. Dan kita juga ada tanda-tanda hari kiamat. Ada hari kiamat itu kemarin, ada 3 tanda hari kiamat. Kiamat kecil, kiamat besar, kiamat kecil, kiamat sedang, dan kiamat besar. Yang dibahas tentang kiamat kecil itu adalah, ternyata kiamat kecil itu diawali ketika dilahirnya Nabi Adam sampai diutusnya Rasulullah. Itu kiamat kecil. Nah, kiamat yang sedang itu adalah bukti kiamat sedang itu adalah mulai dari diutusnya Rasulullah sampai nanti muncul fenomena-fenomena. Dan kiamat kubro, kiamat besar itu matahari terbit dari barat, Ya'juj wa Ma'juj, itu baru kiamat kubro seperti itu. Nanti yang kita sudah mengalami kiamat sedang ya, berarti ya Pak Anam ya. Kalau menurut Quran sama hadis berdasarkan ini, insya Allah kita sudah berada di penghujung dunia ini ya. Dan itu perpecahan umat manusia di akhir zaman. Kita kan banyak ya untuk aliran-aliran ini. Ternyata Rasulullah sudah memprediksi ini perpecahan manusia di akhir zaman. Ada banyak perdebatan-perdebatan seperti itu di antara kalangan kaum muslim. Itu nanti dijabar di jilid 1. Hari penghitungan amal, jembatan, syafaat. Ya. Yang akan dibahas di sini adalah mereka yang memperoleh syafaat siapa saja. Nah, kita bisa biar tahu nih yang memperoleh syafaat itu siapa saja. Ya. Terus tentang surga dan kenikmatan dan sifat penghuninya. Ini masih di jilid 1 ya. Kita tidak membuka. Masih banyak lagi ya. Kita hanya judul-judulnya saja. Kita tidak harus membuka ya. Nggak akan selesai Mbak Eli ya. Bisa, kalau ada permasalahan mungkin pulang dari pengajian kok masih penasaran dengan satu tema gitu ya Pak ya. Ingin mendalami lagi. Betul, bisa cari cek di klasifikasi daftar isi. Ini penjelasannya, tinggal buka halaman sekian gitu ya. Sederhana saja. Kita sering mengalami bahwasanya kita ingin tahu suatu hadis atau keterangan Al-Quran yang mana itu sudah diterangkan oleh Ustadz kemarin-kemarin. Itu di surat apa ya? Kan gitu ya. Itu apa ya kemarinnya? Oh, itu mengenai tentang sedekah misalkan ya. Kalau di sini tinggal buka saja di jilid keutamaan-keutamaan, nanti di jilid 4 dan 5 nanti itu bisa dibahas di situ. Oke, baik. Kalau secara umum jilid 2 mengenai apa nih Pak? Ini masih belum selesai di jilid 1 ya. Masih mau dikasih bocoran lagi jilid 1 ya? Tidak harus mungkin ya. Beberapa karena banyak ya. Nggak, kita langsung ke jilid kedua biar nanti para pemirsa juga penasaran. Oh, ini langkah detail sekali cara pembahasannya. Jilid 1 aja tadi masih di tengah ya. Itu baru sedikit sekali masih sedikit, dan kita tidak menyebutkan subjudulnya satu-satu. Nah, ini tentang keutamaan ilmu ya. Keutamaan ilmu di sini ada beberapa, yaitu tentang ilmu hadis, adab menuntut ilmu. Nah, ini juga bagi guru dan juga bagi santri dan juga bagi para pelajar. Kita harus sabar memang, kita harus sabar. Bondonya untuk mengajar dan belajar itu adalah sabar. Kalau misalkan kita tidak ada sifat sabar, itu tidak bisa. Nanti lebih lengkapnya adalah kita tinggal buka di jilid 2. Kenapa ilmu? Kalau misalkan kita sudah melakukan sesuatu dan kita sudah ada sanadnya, ya ini dari kita, dari guru kita, dari para ulama, daripada ini. Jadi nyambung sampai kepada Rasulullah, ke Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar kita puasa Senin Kemis karena siapa? Ya karena menurut teman saya kan gitu ya. Jadi sanadnya nggak nyambung. Bahkan kalau misalkan kita hanya sekedar mendengar saja. Misalkan kita sudah canggih nih, sudah ada iPad, sudah ada ini, kita bisa hafal tanpa harus ada guru. Itu menurut beberapa para ulama, untuk menjadi imam itu nggak sah. Karena nggak nyambung ilmunya. Ya, apalagi kalau misalkan beramal tanpa ilmu. Ini hati-hati. Bisa jadi nanti gurunya adalah syaitan. Sumber-sumbernya harus jelas ya Pak. Sumber-sumbernya harus jelas. Nggak sekedar kalau kita baca mungkin. Nah, ini juga nih Pak, sekarang kan banyak ya, kita punya banyak sosial media ya Bu Eli ya. Di pet, Instagram, Facebook dan sebagainya, yang kadang ada yang orang di-share begitu saja gitu ya. Ini mengenai ini hadis harus berdasarkan Quran surat ayat sekian gitu. Kita ini langsung di-share gitu aja, berarti harus hati-hati. Karena kita merasa itu benar gitu ya. Harus hati-hati juga ya dengan hal itu ya. Sangat harus hati-hati. Mungkin sedikit di luar teks ini ya, kalau misalnya kita sudah mempelajari Quran sama hadis, tidak harus kesusuh untuk disampaikan.
Nah, ulama-ulama dulu tidak, apalagi para sahabat. Ketika ada seorang sahabat, sebut saja Sayyidina Abu Bakar, ada Umar, dan Sayyidina Ali tidak ikut dalam majelis itu. Disampaikan, ada seorang sahabat, misalkan seorang sahabat Utsman, ya Sayyidina Abu Bakar, apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi di majelis? Karena Sayyidina Utsman mungkin disibukkan oleh niaga ketika itu. Padahal Sayyidina Abu Bakar itu adalah orang yang sangat memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nanti itu ada keutamaan-keutamaan, termasuk keutamaan sahabat. Biar kita tidak harus menjudge para sahabat itu adalah negatif, tidak. Subhanallah, Rasulullah menyampaikan. Nanti kita bahas sedikit ya. Terus kalau kita sudah tahu ilmunya, sanadnya itu nyambung. Ya, sanadnya itu nyambung, kami dari ini beda. Poin antara orang berilmu dan ahli ibadah itu sangat beda sekali. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong nih Pak Anam, kan banyak juga dari masih terkait dengan orang yang nge-share informasi itu ya. Berarti kita kalau misalnya dapat informasi itu bisa kita cek juga ya Pak ya, berdasarkan temanya, terus kita buka ensiklopedia tematis, oh bener atau enggak, ini sanadnya nyambung atau enggak, kan kan ada yang terputus juga ya. Terutama saya pernah dengar juga katanya di Indonesia ini banyak beredar yang hadis yang palsu, itu gimana itu Pak? Ya, untuk Al-Quran dan hadis ini, ada hadis dhaif, hadis yang palsu. Makanya kita harus benar-benar memahami. Walaupun mungkin hadis palsu, kita tidak harus menjudge itu palsu. Ya, sebelum itu dari ulama, kita harus butuh guru, ya. Butuh guru. Tafsir ensiklopedia Al-Quran ini adalah media untuk mempermudahkannya. Yang mana isinya itu Al-Quran dan kesahihannya daripada hadisnya itu sangat kredibel sekali di sini. Dan kalau misalkan kita ada sesuatu seperti dari media sosial seperti itu ya, mungkin kalau itu benar, orang-orang dahulu itu tidak semerta-merta menyampaikannya. Langsung share gitu aja enggak ya? Ketika Sayyidina Utsman tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, tanya ke Ali, tanya ke Umar. Sayyidina Umar tanya ke Ali. Khawatir, takut, ya takut salah. Harus diklarifikasi dulu. Klarifikasi dulu. Oke. Ini kalau Bu Eli pada saat dulu awal membaca itu apa ketertarikan ibu-ibu? Pengen melihat permasalahan apa sih yang ibu pelajari saat itu? Sebenarnya saya awalnya sama ya Pak Anam, karena mengikuti talk show di televisi juga seperti ini. Terus kalau Mbak tadi bilang, ini sepertinya cocok untuk kita yang kalau dulu kecilnya itu mengajinya bisa dari orang tua, bisa dari guru. Tapi kan sebenarnya untuk hadirnya ensiklopedia ini boleh dikatakan ibarat kita makan itu sudah dikupaskan dulu lah. Jadi semua itu sudah dikupas, sudah dipilah-pilah mana yang membuat kita tuh jadi lebih gampang untuk mencernanya. Sama kalau kita baca Al-Quran dengan bedanya dengan membuka ensiklopedia tematis ini ya Pak ya. Jadi kalau ensiklopedia tematis ini sudah benar-benar dikupas, sudah dipilah-pilah, dan saya merasa ini bukan cuma menjadi kebutuhan untuk orang yang dewasa saja, tapi untuk anak saya pun itu tentunya juga akan butuh gitu loh. Karena temanya ini benar-benar secara luas, seperti itu ya Pak Anam ya. Mohon dikoreksi kalau ada sedikit ketidaktepatan di sana. Karena temanya itu sangat luas. Jadi mulai dari kebutuhan anak pun, anak yang sekolah, remaja, mereka yang menginjak dewasa pun sampai akhirnya membentuk pernikahan, sampai mendidik anak dan sebagainya, semuanya itu ada di sini. Jadi memang sangat layak untuk bisa dimiliki oleh keluarga di Indonesia. Jadi bisa menjadi bacaan keluarga lah. Kadang-kadang kan kita bingung juga ya untuk bisa mana yang aman dibaca oleh anak, mana yang bisa kita taruh di rumah itu dengan di mana saja ya kan, karena bacaan sekarang ini juga harus sedikit diseleksi seperti juga itu ya. Tapi kalau ini yakinlah ini jelas akan bukan cuma aman, tapi jelas sangat bagus dan juga dibutuhkan oleh keluarga di Indonesia, seperti itu. Yang sangat membantu itu adalah kita sudah dihidangkan ya, sudah dikupas dulu, sudah mau disuapin kan seperti itu ya, kalau ibarat analoginya Mbak siapa? Mbak Eli ya, seperti itu. Jadi kita untuk ensiklopedia Al-Quran tematis ini adalah kebutuhan pokok ya. Misalkan kita berbuat sesuatu tanpa ilmu, tanpa niat, subhanallah, eman kalau misalkan tidak ada ilmunya. Ya, ini adalah cara mudah menemukan dalil Al-Quran dan hadis. Ini yang harus dimiliki oleh setiap keluarga. Rasulullah menyampaikan, aku tinggalkan dua perkara, tidak akan tersesat, Quran sama hadis. Nah, perilaku kita, misalkan kita terlalu banyak masalah itu kita bisa bukan menyelesaikan ya, kita bisa menenangkan itu masalah menjadi amal kalau misalkan kita tahu ilmunya. Ya, yang terbanyak masalahnya dari manusia itu adalah para nabi. Bagaimana Rasulullah SAW. Tapi akhirnya endingnya itu adalah mulia. Ya, masalah bukan harus dihindari. Tapi kalau misalkan kita
tidak tahu caranya untuk menangani masalah, itu mungkin kita menjadi kemudaratan. Makanya baik. Dan ini tentu juga pemirsa kalau mau mendapatkan ensiklopedia tematis ini nanti akan kita infokan habis ini ya Pak Anam ya. Jadi untuk Anda yang ingin tahu bagaimana cara memesan, cara mendapatkannya, kami akan infokan setelah kita update informasi di Jogja Update berikut ini. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Jogja Update pukul 16 bersama saya Graciana Timur. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polresta Yogyakarta berhasil membeku 6 pengedar dan pengguna narkoba jenis ganja dan sabu. Dari 6 tersangka, 3 pelaku harus mendekam di balik jeruji besi, sementara 3 pelaku lain direhabilitasi di Rumah Sakit Pakem, Sleman. 6 pelaku penyalahgunaan narkoba jenis ganja dan sabu berhasil ditangkap jajaran Res Narkoba Polresta Yogyakarta. Keberhasilan polisi ini merupakan hasil operasi selama 2 minggu untuk memberantas penyalahgunaan narkoba yang dipimpin Kasat Res Narkoba Kompol Sugeng Riyadi. Operasi awalnya berhasil membekuk tersangka DA di wilayah Depok, Sleman 30 Maret lalu. Dari tangan DA, petugas menemukan barang bukti berupa 1 bungkus ganja 40 gram. Polisi kemudian melakukan penelusuran dan berhasil mengamankan pelaku lain, yakni tersangka AD. Di rumah kontrakan AD, petugas mengamankan 4 pelaku lain, yakni RR, VK, LA, dan AS. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, 6 bungkus plastik ganja siap edar, alat bantu hisap ganja, serta 4 puntung ganja. Petugas juga menemukan barang bukti sabu-sabu dari tangan RR, yakni paket sabu seberat 0,94 gram, 1 bong dari kaca, plastik berisi ganja, serta timbangan elektrik, dan 1 bungkus rokok berisi korek api dan HP. 6 pelaku 3 orang yakni DA, AD, dan RR ditahan di Polresta Yogyakarta. Sementara pelaku lain yakni inisial VK, LA, dan AS direhabilitasi di Rumah Sakit Gracia Pakem, Sleman. 5 pelaku yakni DA, AD, VK, LA, dan AS terancam pasal 111 ayat 1 junto pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sementara pelaku RR terancam pasal 111 ayat 1 junto pasal 132 junto pasal 127 ayat 1 huruf A dan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan hukuman maksimal paling lama 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Nawawi, RBTV. Pemirsa, SD Negeri Baluwarti Yogyakarta kini telah resmi menyandang status sebagai sekolah siaga bencana. Peresmian dibuka dengan melakukan simulasi bencana gempa bumi oleh siswa dan guru SD Negeri Baluwarti. SD Negeri Baluwarti, Kelurahan Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta telah resmi menjadi sekolah siaga bencana atau SSB. Hal tersebut bertujuan untuk memberi pemahaman dan pembinaan bagaimana cara penanggulangan dan mitigasi bencana. Peresmian dibuka dengan simulasi gempa. Puluhan siswa dan para guru di SD Negeri Baluwarti berlarian panik setelah mendengar sirine gempa. Seluruh siswa dari lantai 2 berlarian dengan menutupi bagian kepala dengan menggunakan tas. Mereka berlari ke tempat evakuasi dan guru-guru pun berusaha mengamankan siswanya. Tidak hanya itu, dalam simulasi tersebut juga terdapat ambulan yang membawa siswa yang terluka. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Edi Heriswasana mengatakan, simulasi bencana seperti gempa harus diperkenalkan dan diajarkan di bangku sekolah. Dengan SSB ini, pihaknya berharap dapat masuk ke dalam kurikulum pendidikan agar mampu menciptakan manusia yang tangguh dalam menyikapi lingkungannya. Adalah sasaran untuk penyiapan budaya siaga bencana sehingga anak-anak terbiasa waspada menghadapi bencana. Lalu instrukturnya dari mana? Itu dari BPBD.
SD Negeri Baluwarti merupakan sekolah ketiga yang telah diresmikan sebagai sekolah siaga bencana setelah sebelumnya yakni SD Negeri Balirejo 1 dan SD Negeri Balirejo 2. Nantinya akan ada beberapa sekolah yang akan dipilih sebagai sekolah siaga bencana. Arin Vita, RBTV. Pemirsa, demikian Jogja Update. Saksikan informasi lengkapnya di Kabar Jogja esok hari pukul 6.30. Sampai jumpa. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Baik, untuk Anda yang dari tadi menunggu bagaimana sih cara memesan buku ensiklopedia tematis ayat Al-Quran dan hadis ini. Nah, silakan Pak Anam bisa diinformasikan. Baik, para pemirsa sekalian, ensiklopedia Al-Quran tematis ini ada 7 jilid dan nanti ada bonus, yaitu Asbabun Nuzul. Jadi nanti semuanya ada 8 jilid. Oh, 7 plus 1 jadi 7 ya? plus 1. Okay. Kalau dulu kita masih belum ada Asbabun Nuzul ya. Tapi alhamdulillah kita harus sepertinya ada Asbabun Nuzul. Nah, ini daftar harga. Jadi ensiklopedia tematis ayat Al-Quran dan hadis 7 jilid plus Asbabun Nuzul, harganya Rp3.320.000, dapat dicicil 12 kali dengan bunga 0%. Okay. Subhanallah ya. Tanpa bunga di sini ya. Dengan uang muka Rp680.000 dan cicilan Rp240.000 kali 11 bulan. Karena yang satunya itu sudah include ke uang muka. Oh ya. Ya. Terus di sini ada yang menarik sekali, yaitu ada bonus. Masih ada bonus lagi selain Asbabun Nuzul itu, yaitu bonus 25 pemesan tunai pertama. Tunai berarti langsung dibayarkan Rp3.320.000 itu ya Pak ya? Bukan, kita ada cashback jadi 540. Nanti hanya bayar Rp2.780.000. Lumayan, kita ada 540. Kita sudah bisa diangsur 12 kali dengan uang muka ringan dan angsuran tiap bulannya hanya Rp240.000 saja. Dan kita juga ditambah untuk kalau pemesanan tunai hanya 25 pemesan saja ya. Khusus untuk yang tunai yang pertama pesan kita kasih cashback 540. Jadi sehingga nanti hanya bayar Rp2.780.000 dari harga Rp3.320.000. Oke, jadi ada dua pilihan, yang mau diangsur bisa 12 kali, 12 kali. bunganya 0%. Tapi kalau mau langsung tunai di cash semuanya, ada potongan Ada potongan